kabar adik-adik? Kuari harap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat. Karena Tuhan Yesus memberikan perlindungan dan kesehatan pada kita semua. Yuk, sebelum kita mulai ibadah online sekolah minggu Growing Kids, kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus memberikan perlindungan dan kesehatan yang sempurna pada guru-guru dan anak-anak sekolah minggu Growing Kids. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dan negara-negara di dunia, untuk supaya Tuhan Yesus menjauhkan dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah online sekolah minggu Growing Kids. Kiranya ibadah online sekolah minggu kami ini dapat menjadi berkat bagi anak-anak yang menonton dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Flo, silakan Flo. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Hari ini kita akan beribadah online sekolah minggu. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Dari terbit
baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami masih beribadah di rumah saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh ibadah bersama-sama. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi, bahkan bagi bangsa kami saat ini, Tuhan, Engkau punya rencana yang terbaik bagi bangsa kami dan bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sekarang Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga memberkati kami dengan telinga yang dengar-dengaran, dengan hati yang taat, supaya kami boleh melakukan Tuhan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini Ko Hendrik mau bercerita tentang ketaatan atau kepatuhan. Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, di suatu desa tinggallah satu keluarga. Di sana ada seorang anak kecil. Dia bernama Billy, yang merupakan putra bungsu dari keluarga Pak William. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Keluarga ini mereka memiliki kebun dengan pohon yang sangat rindang di belakang rumah. Dan Billy, anak kecil tadi, sangat senang bermain di kebun itu. Dia senang berlari dan bermain di kebun belakang rumahnya. Suatu hari, Billy sedang asik bermain di bawah pohon yang rindang. Ia senang mengejar kupu-kupu yang dengan menggunakan kaca pembesarnya. Saking asiknya dia berlari ke sana kemari, Billy tidak menyadari bahwa di atas pohon ada seekor ular yang besar dan panjang sedang mengintai dia. Ular itu sedang mengintai Billy. Adik-adik, apa yang terjadi ya? Billy, ular itu semakin mendekati Billy. Billy tidak menyadarinya, adik-adik. Tapi pada saat sebelum ular itu semakin turun, ada Pak William yang sedang menengok Billy yang sedang bermain, sehingga ia melihat bahaya yang mengancam putranya. Tanpa pikir panjang lagi, Pak William berkata sambil mengangkat tangannya, dia memanggil Billy. Dia katakan, "Billy, merangkaklah ke sini, cepat!" Pak William berseru seperti itu. Nah, mendengar seruan ayahnya, Billy segera merangkak ke arah Pak William. Kemudian Pak William berkata lagi, "Sekarang berdirilah dan berlarilah ke sini sekuat tenagamu, cepat!" Billy tanpa pikir panjang lagi, dia segera merangkak maju mendekati ayahnya. Dia menghamburkan dalam pelukan ayahnya tepat ketika ular itu menjulurkan kepalanya. "Ayah," kata Billy. Ada ular kan? Nah, adik-adik bisa bayangin nggak? Ketika Billy tidak taat dengan papanya atau dengan ayahnya, kira-kira apa yang terjadi? Billy pasti sudah digigit ular. Sakit pasti. Nah, karena taat, Billy tidak jadi digigit ular. Begitu juga dengan kita, adik-adik. Kita harus taat sama papa sama mama kita. Karena itu tidak boleh sekali-sekali melawan kepada mama papa kita. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh papa dan mamamu itu pasti yang terbaik buat kalian. Firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20.
Demikian firman Tuhan. Ko Hendrik akan bacakan dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, sesuatu yang indah apabila kalian taat sama orang tua. Tidak mungkin orang tua kita mencelakai kita. Karena itu, jadilah anak-anak yang taat sama orang tua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, untuk cerita yang Tuhan berikan hari ini. Bagaimana kami boleh mau menjadi anak-anak yang taat Tuhan kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak sekolah minggu. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang taat, yang takut akan orang tua. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap orang tua, dari guru, dari anak-anak sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu. Kau memberkati ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, biarlah Kau pulihkan. Untuk gereja kami juga Kau pulihkan, memberkati para pengerja di gereja kami, para hamba-hamba Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi pada kebaktian yang akan datang. Shalom.